Pengertian industri. Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk dalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan atau assembling dari suatu industri. Dalam BPS tahun 2002, menurut G. Kartasaputra tahun 1987, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi. Definisi lain menyatakan, industri adalah sebagai suatu untuk memproduksi barang jadi melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin. Dalam Sade tahun 1985. Menurut Abdurrahman dan Maryani tahun 1998 nomor 27, industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang penting. Ia menghasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia dari mulai makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga sampai perumahan dan kebutuhan hidup lainnya. Sedangkan pengertian industri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dalam sektor industri dibedakan atas 3 jenis industri, yakni industri besar, industri sedang atau menengah, industri kecil dan rumah tangga. Dilihat dari segi jumlah tenaga kerja yang dimiliki, maka yang dimaksud dengan industri besar adalah yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang. Industri sedang adalah industri yang memiliki tenaga kerja 20 hingga 90 orang. Industri kecil yang memiliki jumlah tenaganya 5 sampai 19 orang. Dan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang disebut industri rumah tangga atau kerajinan rumah tangga. Dari definisi tersebut, maka dapat diperoleh pengertian industri adalah suatu kegiatan produksi yang menggunakan bahan tertentu sebagai bahan baku untuk diproses menjadi hasil yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan industri adalah suatu kegiatan memproduksi barang atau jasa melalui proses tertentu. D. Industri pariwisata. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan itu dinikmati berkat adanya jasa yang diberikan oleh pihak tertentu. Pariwisata itu sendiri adalah suatu industri yang sesuai dengan istilahnya. Pengertian industri adalah the quality of work, the production of goods, the creation of work by human efforts. Kegiatan industri memerlukan kerja keras agar berhasil dan yang akan memberikan sejumlah produk yang akan memberikan kepuasan dan kesejahteraan kepada manusia. Itu sebabnya kata industri senantiasa mengandung pengertian suatu usaha yang menghasilkan produk, baik produk itu merupakan rangkaian jasa-jasa yang mempunyai segi ekonomi, sosial, dan psikologis. Konsep industri dari industri pariwisata. Konsep industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia maupun dunia. Dapat dikatakan demikian karena menurut sejumlah survei yang dilakukan, ternyata dalam setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia. Hal tersebut diikuti dengan berkembangnya juga sarana dan prasarana yang seperti sarana transportasi yang digunakan juga beragam, sehingga memungkinkan wisatawan untuk berpergian jauh. Contohnya dengan menggunakan pesawat. Seseorang dapat berpergian lintas negara dengan waktu yang relatif cepat. Apalagi sekarang ini banyak bermuncul maskapai penerbangan baru sehingga menciptakan persaingan antar maskapai. Maka dari itu, banyak maskapai penerbangan menawarkan tiket pesawat yang lumayan murah dan terjangkau. Ditambah kebijakan pemerintah baru-baru ini yang menghapuskan kewajiban membayar fiskal untuk setiap kali perjalanan keluar dari negara Republik Indonesia, ya semakin menambah minat dan jumlah wisatawan yang berpergian keluar negeri. Poin selanjutnya, D. Konsep pariwisata halal.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersirat bahwa pariwisata bermakna sebagai segala aktivitas seseorang yang berkaitan dengan rekreasi, pelancongan dengan tujuan menyegarkan kembali pikiran yang penat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 terkait kepariwisataan, wisata adalah kegiatan seseorang baik individu ataupun kelompok yang melakukan kunjungan pada suatu tempat dan waktu tertentu, serta bertujuan untuk berlibur, mempelajari keunikan daya tariknya, menambah wawasan, dan lain-lain. Pariwisata adalah segala bentuk aktivitas wisata dengan dukungan fasilitas, sarana, serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha, atau Permadi, Darwini, Retnowati, dan negara. Seiring perkembangan teknologi, pariwisata halal telah menjadi tren dan berkembang sangat cepat di berbagai penjuru dunia. Istilah wisata halal dalam literatur dinamakan dengan beberapa istilah seperti Syar'i Taus, Islam Taus, Halal Friendly, Taus Destination, Halal Travel, Halal Lifestyle, Friendly Travel. Dalam perspektif industri, Andiani mengemukakan yang mana dapat menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai daerah, nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah, yaitu melalui pariwisata halal menjadikan alternatif produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Pariwisata halal bukan hanya sekedar pariwisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Peran industri pariwisata halal dalam perkembangan ekonomi. Wisata halal mempunyai peluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan studi Global Muslim Travel Index (GMTI) memperkirakan bahwa wisata halal akan tumbuh dengan pesat dan akan mencapai USD 220 miliar pada tahun 2020. Bahkan, pasar ini diperkirakan akan tumbuh mencapai USD 300 miliar pada tahun 2026. Dengan melihat peluang pasar yang besar di industri halal, tidak hanya saja negara yang mayoritas muslim mengambil bagian, namun juga negara minoritas muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Thailand. Dengan dijadikannya Indonesia tujuan utama industri wisata halal, tentu akan berdampak besar terhadap perekonomian mikro maupun makro dan masyarakat, terutama anak muda, akan dapat ikut serta untuk meningkatkan kualitas wisata halal. Namun, untuk menuju itu terdapat berbagai tantangan seperti sertifikasi makanan halal di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya muslim, tentu masyarakat beranggapan bahwa makanan yang terdapat seperti di kafe-kafe, restoran, dan rumah makan adalah makanan halal. Namun dalam industri wisata halal, sertifikasi halal merupakan sebuah keharusan yang menjadi jaminan bahwa makanan itu halal bagi wisatawan. Dan tantangan lainnya adalah dalam hal pemasaran, karena pemasaran wisata halal bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini karena perbedaan tuntutan antara wisatawan muslim dan wisatawan non-muslim. Wisatawan non-muslim mungkin tidak akan tertarik seperti pada hotel yang menggunakan konsep syariah. Oleh karena itu, wisata halal dapat menjadi peluang maupun kendala dalam sektor pariwisata. Materi selanjutnya yaitu tentang peluang dan ancaman industri pariwisata halal. Fenomena yang sangat menarik dalam hubungan internasional pada abad ini adalah arus perjalanan manusia di seluruh dunia yang meningkat secara signifikan sebagai akibat dari meningkatnya perjalanan antar negara untuk keperluan bisnis dan profesional, pariwisata, belajar ke luar negeri, maupun perpindahan pengungsi untuk menghindari dampak ketidakstabilan pemerintahan di negeri sendiri. Akibatnya, manusia pada abad ini secara tidak langsung turut serta menjadi partisipan dalam jaringan sosial yang jumlahnya jauh lebih banyak dan kegiatannya jauh lebih luas dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kemudian, dengan meningkatnya arus perjalanan antar negara secara bebas ini menjadi peluang tersendiri bagi pengembangan negara-negara tujuan pelancong yang datang.
Terlebih lagi, pariwisata tercatat menduduki peringkat ketiga pada jajaran sektor ekspor dalam hal perolehan devisa setelah minyak. Salah satu strategi dalam menghadapi peluang tersebut adalah konsep wisata syariah. Saat ini, konsep syariah tidak hanya menjadi panutan agama dalam beribadah saja, sebagaimana yang dijalankan oleh umat muslim, tapi konsep syariah saat ini telah berubah menjadi tren dalam aktivitas ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Sebagai tren baru gaya hidup, maka banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan islami. Bahkan negara seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru, dan sebagainya yang notabene bukan negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, turut membuat produk wisata syariah. Maka dari itu Indonesia yang saat ini diketahui merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, maka sudah sepatutnya sektor pariwisata melihat hal ini sebagai sebuah peluang atau potensi pasar yang cukup menjanjikan sebagai tujuan pemerintahan Indonesia. Dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai keislaman, maka sudah barang tentu pariwisata syariah dapat menjadi jawaban atas kondisi tersebut. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia terus berusaha meningkatkan perjalanan halalnya di tanah air yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan akses bagi wisatawan muslim seperti makanan halal, akses mudah ke tempat ibadah, dan juga menyediakan akomodasi dan pelayanan sesuai standar syariah. Bukan hanya itu, fasilitas yang mendukungnya juga telah sesuai dengan standar halal yang bersertifikasi MUI. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia juga selalu berusaha meningkatkan kualitas industri pariwisatanya, yaitu dengan giat melakukan pelatihan SDM, capacity building, dan sosialisasi, serta belajar di negara-negara lain yang sudah menerapkan konsep wisata syariah ini, seperti Malaysia yang sudah terlebih dahulu dikenal dengan wisata ramah muslimnya. Pemerintah juga turut melakukan sosialisasi dalam organisasi-organisasi pelaku pariwisata Indonesia, misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI yang akan memastikan hotel-hotelnya halal untuk wisatawan muslim, dan Associating of Indonesia Tour and Travel atau ASITA yang akan membuat paket-paket wisata ke tempat wisata religi dan ziarah.